Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah kewirausahaan. Pertemuan kali ini dengan saya ya, ini pakai video ajar. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organisasi bisnis. Oke, organisasi bisnis itu apa ya? Ada yang tahu? Oke. Organisasi bisnis itu sebenarnya ada dua bentuk utama, yaitu organisasi bisnis berbadan hukum dan juga ada yang berbadan usaha. Nah, bentuk-bentuknya apa saja, terus badan usahanya berdasarkan kegiatan apa saja, modalnya dari mana dan seberapa, dan bagaimana sih kepemilikan dari badan usaha. Kita akan bahas di sini. Oke, organisasi bisnis atau badan usaha adalah organisasi dengan satuan yuridis atau memiliki badan hukum secara teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Nah, apa sih beda organisasi berbadan hukum dan berbadan usaha? Pada dasarnya, organisasi berbadan hukum memiliki badan hukum, kekayaan pendirian, dan kekayaan lembaga terpisah. Jadi, perusahaan ini memiliki platform tersendiri, terlepas daripada pemiliknya. Contoh perusahaan saya memiliki perusahaan beras ya. Perusahaan beras ini memiliki manajemen sendiri, terlepas dari keuangan yang saya miliki, gitu ya. Jadi terlepas dari pemilikan uang yang beredar dari saya, perusahaan ini nanti juga akan membayar saya, gitu loh. Nggak saya mengambil uang dari perusahaan. Jadi terpisah. Nah, pertanggungjawaban pada badan hukum melekat pada lembaga. Jadi lembaga ini, perusahaan ini sudah lepas gitu, bukan kepemilikan pribadi lagi. Contoh usaha ini adalah perseroan terbatas atau PT, yayasan, dan juga bentuk perkumpulan. Nah, sedangkan yang badan usaha itu tidak semuanya berbadan hukum. Ya. Ini contoh usaha perseorangan. Itu tidak semuanya berbadan hukum. Dan tidak ada pemisahan antara harta kekayaan pemilik atau pendirinya dengan badan atau perusahaan. Oke. Jadi di sini keuangannya masih menyatu gitu loh. Dari perusahaan dengan orang yang memilikinya. Pertanggungjawabannya melekat pada orang yang memiliki modal di dalamnya. Oke, contohnya itu seperti usaha dagang. Firma, CV atau komanditer Venus Cup. Susah ya. Kita singkat saja jadi CV. Oke, bentuk-bentuknya yang tidak berbadan hukum. Contohnya ini perusahaan perseorangan atau perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau pribadi, seperti warung, rumah makan, toko, itu dimiliki oleh pribadi, milik sendiri gitu ya. Jadi didirikan oleh satu orang saja. Kepemilikannya satu orang. Entah itu keluarga atau apa, tapi miliknya tetap satu orang. Oke, kelebihannya apa? Pemilik bebas dalam mengambil keputusan karena milik sendiri gitu kan ya. Tidak harus meminta persetujuan dari orang lain. Karena kepemilikannya yang single, utuh, absolut miliknya pribadi. Keuntungan menjadi hak milik perusahaan sepenuhnya. Nah, karena di sini perusahaan ini milik pribadi dan keuangannya ini masih sama, pemiliknya ini ya udah pemilik dan dia juga uangnya itu masih ikut cash flow dari orangnya, ya udah sepenuhnya milik pribadi. Kerahasiaan keuangan dan lain-lain ya milik sendiri gitu loh, nggak ada orang lagi yang tahu. Tanggung jawabnya di sini tidak terbatas. Jadi kalau pengen usahanya ini melesat ya sudah, kerja 24 jam seminggu. Kalau pengen usahanya ditutup ya tutup aja, bangkrut aja gitu. Tanggung jawabnya ini tidak terbatas karena milik sendiri. Sumber uangannya juga terbatas ya. Mungkin kalau Anda anak miliarder
ya sumber kalian tinggi, tapi kan apa semuanya seperti itu? Tidak. Perusahaan ini, toko warung ini pasti memiliki sumber daya yang terbatas karena sumbernya ya sendiri gitu loh. Kelangsungan usahanya kurang terjamin. Kalian buka toko, dalam seminggu kok sepi, kalian tutup. Bisa. Dalam 1 bulan kok nggak ada yang beli, modal kalian habis. Bisa, gitu. Tidak terjamin di situ. Karena modalnya juga milik sendiri, keuntungannya juga dibagi-bagi sendiri, itu bebas gitu. Tidak ada jaminan yang jelas dari usaha ini. Nah, pengelolaannya lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks? Ya karena tidak ada pembagian yang jelas. Oke, sebenarnya sederhana, tapi karena sederhana ini sering diremehkan. Jadi tidak ada kejelasan manajemen keuangan, manajemen produk dan lain-lain. Itu yang membuat kompleks. Selanjutnya adalah perseroan firma. Firma ini dimiliki oleh banyak orang. Dimiliki menggunakan nama bersama. Syarat pendiriannya itu pakai akta resmi dibuat oleh notaris, tapi tidak memiliki badan hukum. Jadi cuma berdasarkan akta resmi gitu, didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri. Jadi usahanya ini terdaftar, tapi belum memiliki badan hukum. Kelebihannya, manajemennya juga lebih luas kan ya, karena dimiliki beberapa orang. Kebutuhan modal juga lebih mudah dipenuhi, karena modalnya tinggi. Jadi untuk mengembangkan usahanya juga lebih mudah. Kalau seandainya ingin pinjam di bank juga lebih mudah, soalnya modalnya banyak. Kelemahannya tanggung jawabnya terbatas karena kan milik bersama gitu. Kalau ingin melakukan suatu keputusan, mengambil suatu keputusan harus melalui mufakat dulu. Nah, kalau ada untung, ya untungnya dibagi bersama, rugi ya ditanggung bersama. Nah, kalau CV ini juga hampir sama dengan firma, cuma skalanya lebih besar. CV ini dibuat bersama atas dasar kepercayaan uang oleh beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin. Jadi di sini ada pemodal dan ada juga yang bekerja di situ. Oke, ada pemodalnya. Dan pemodal juga bisa bekerja di situ atau juga menyuruh orang. Tapi keuangannya di sini masih milik bersama. Kelebihannya, pendiriannya relatif lebih mudah daripada PT yang berbadan hukum. Karena dibuatnya menggunakan akta resmi yang dibuat oleh notaris yang didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri, hampir sama dengan firma. Ya, cuma di sini lebih besar, skalanya lebih besar daripada firma. Ya. Kemampuan manajemennya lebih besar karena ada orang yang ditunjuk untuk menjalankan perusahaan. Walaupun yang ditunjuk ini adalah orang-orang juga dalam kepemilikan saham tersebut. Oke ya. Kayak saya memiliki usaha, terus saya ngajak teman saya. Nah, modal kami itu berbeda. Ngajak 5 teman saya. Modal kami berbeda semuanya. Ada yang 1 juta, ada yang 1 M, dan 400 juta. Tapi di sini kita lihat siapa sih yang memiliki kemampuan lebih dalam manajerial keuangan. Jadi nanti dia di bagian bendahara atau manajer keuangan gitu. Jadi ada pembagian job desk-nya di situ sudah di CV itu. Nah, langsungan hidup CV itu lebih jelas walaupun tidak menentu. Dan juga kalau kalian sudah menaruh saham di situ, menaruh uang di situ akan sulit untuk kembali modalnya. Untuk menariknya lagi itu sudah, karena uangnya sudah berjalan. Masa kalian mau tarik kan? Tanggung jawabnya terbatas. Karena sudah dijelaskan kan, job desk-mu itu apa gitu. Ada pembagian job desk yang jelas di CV. Nah, kalau yang berbadan hukum yang seperti apa? Contohnya adalah PT, perusahaan perseroan terbatas. Jadi dia sudah memiliki badan hukum.
dan kegiatan usahanya berdasarkan modal, ada pembagian modal yang terbagi dalam saham yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang RI tahun 1995 nomor 1. Pendiriannya mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan badan hukum. Kalau tadi kan cuma di notaris ya. Sekarang ini udah nota tertulis di Menteri Kehakiman gitu, untuk mendapatkan nomor nomor pengesahan di badan hukum gitu. Kelebihannya PT apa? Tanggung jawabnya terbatas. Mudah mendapatkan tambahan modal. Kelangsungan hidup PT lebih terjamin dan manajemen lebih efisien. Karena apa? Di PT ini mereka pemegang modal itu sudah melepaskan pekerjaan mereka masing-masing. Jadi sudah memiliki usaha ini sudah diserahkan kepada orang yang lebih ahli daripada mereka. Dan saya dan kalian ini punya usaha ya. Modal kita udah taruh di perusahaan A contohnya. Perusahaan A ini udah kita taruh modal dan misalnya di situ nanti nyuruh orang untuk jadi direkturnya, nyuruh orang untuk jadi manajer keuangannya di situ. Kita cuma menerima keuntungan dari dividen. Oke, bagi profit dividen dari perusahaan tersebut antara 6 bulan atau 1 tahun tergantung kesepakatan yang kita buat. Nah, kelemahannya PT dan pemegang saham merupakan subjek pajak. Jadi perusahaan itu memiliki wajib pajak, termasuk juga pemiliknya gitu. Jadi pemiliknya ini atau pemegang saham ini kena pajak, perusahaannya juga kena pajak. Berbeda dengan firma tadi ya. Firma tadi udah pajaknya milik pribadi. Perusahaan itu tidak kena pajak. Nah, kalau PT perusahaan kena pajak, pemiliknya, pemilik sahamnya itu juga kena pajak. Nah, pendiriannya juga nggak mudah. Ada aturan-aturannya lebih kompleks lagi untuk pendirian PT ya. Nah, rahasia perusahaan kurang terjamin. Karena apa? Karena kita sebagai pemilik saham itu mempekerjakan orang untuk menjalankan usaha ini. Gitu. Jadi akan lebih banyak orang yang berkecimpung dalam usaha ini. Jadi kerahasiaannya itu akan dipegang oleh lebih banyak orang. Nah, selanjutnya adalah koperasi. Koperasi ini hampir sama dengan PT, di mana memiliki badan hukum. Bedanya kalau PT itu berdasarkan keuntungan atau laba. Oke, sedangkan koperasi ini memiliki asas yang lebih sederhana, yaitu kekeluargaan. Meskipun memang biasanya juga mencari laba ya, untuk mendapatkan laba, tapi asas utamanya adalah kekeluargaan atau komunal antara pemilik atau pemegang dari koperasi ini gitu. Kekeluargaan pada dasarnya. Pendirian koperasi harus membuat akte pendirian dan memohon kepada pejabat yang berwenang agar diberi pengesahan badan hukum. Nah, koperasi ini pejabat berwenangnya siapa gitu. Kalau ini dari pemerintah daerah, dari dinas kalau koperasinya di pertanian ya berarti ya ke dinas pertanian itu untuk mendapatkan badan hukum dari koperasi ini. Strukturnya dari modal sendiri dan modal pinjaman. Jadi banyak sekali koperasi ini dari diri sendiri atau juga pinjamnya dari mana? Dari bank bisa untuk menjalankan bisnis dari koperasi ini. Nah, yang selanjutnya adalah yang cukup besar ya, yaitu BUMN atau badan usaha milik negara. Modal seluruhnya merupakan kekayaan negara. Dipisahkan, keuntungannya dikembalikan kembali ke negara. Contohnya PLN, Pertamina, Bank BRI, PT KAI, PT Garuda itu badan usaha milik negara. Oke. Tapi kok saya menemukan perusahaan-perusahaan ini di pasar modal ya? Oke, emang. Sekarang BUMN juga sudah lebih luas ya, nggak hanya kepemilikannya oleh negara saja, tapi juga kepemilikan swasta. Atmas sudah bisa masuk ke BUMN. Ini agar pemerintah ini bisa mendapatkan modal lebih banyak dari pihak swasta gitu. Tapi tetap kepemilikan dari BUMN ini harus 50%. Harus lebih dari 50% gitu.
51% tepatnya itu, agar bisa disebut BUMN. Ya, misalnya adalah BUMD, hampir sama dengan BUMN, tapi ini miliknya daerah ini ya, provinsi ya, atau juga kota, kabupaten. Jadi ini miliknya daerah tertentu. Kalau kalian tahu di desa kalian mungkin ada BUMDes, badan usaha milik desa. Di kecamatan juga ada sendiri. Kalau di tingkat provinsi mungkin kalian tahu bank daerah ya, seperti Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Jabar, itu badan usaha milik daerah. Jadi pengelolaannya oleh provinsi, di tingkat provinsi, bukan di tingkat pusat. Selanjutnya, badan usaha berdasarkan kegiatannya. Nah, tadi kan bentuk-bentuknya ini, kegiatannya gimana sih? Ada yang bentuknya usaha ekstraktif atau mengeksploitasi langsung dari alam. Ya cuma ngambil aja, contohnya Pertamina. Itu kan ngambil aja kan, minyak bumi dari dalam tanah. Bukit Asam yang mengambil batu bara. Dan juga seperti yang di Papua itu apa? Yang mengambil emas di Papua, Freeport. Itu juga bisa disebut usaha ekstraktif. Jadi mereka mengeksploitasi apa yang sudah ada di alam. Misalnya adalah badan usaha agraris. Badan usaha membudidayakan tanaman atau kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Contoh perkebunan negara, pembibitan, pupuk, itu berkaitan dengan dunia agraris. Jadi tanaman, sawit lah, apalah itu berkaitan dengan tanaman. Selanjutnya ada badan usaha industri. Industri ini ada berkaitan dengan pengolahan, di mana bahan mentah yang didapat dari produsen, contoh itu minyak yang didapat dari pohon sawit, itu kan mentah. Nah, diolah pada bidang usaha industri untuk jadi minyak setengah matang, oil. Jadi ada pengolahan di situ. Nanti ada dijual lagi ke perusahaan lain yang mengolah dari crude oil atau minyak mentah lagi, ini menjadi minyak yang siap dijual ke masyarakat, menjadi minyak goreng, nanti bisa juga untuk tambahan biodiesel dan lain-lain. Itu di badan usaha industri. Nah, sedangkan di perdagangan ini bagian jualannya aja. Matahari, Unilever, dan lain itu adalah usaha yang berkaitan dengan penjualan ke masyarakat. Hanya di badan usaha jasa. Jasa ini pelayanan, bank, asuransi, apalagi ya. Pokoknya berkaitan dengan pelayanan pada publik. KAI itu juga bisa transportasi kan. Mereka kan nggak jual keretanya, tapi mereka menjual transportasi. Ya, badan usaha berdasarkan modal. Nah, mikro, kecil, menengah, besar. Di sini kalau mikro di bawah 60 juta, dan besar nanti di atas 500 juta. Pak, kalau startup masuk mana? Startup itu beda lagi. Startup itu adalah istilah yang baru saja hadir di beberapa tahun terakhir, yang menggambarkan suatu perusahaan baru yang langsung hadir di tingkat tertentu. Startup itu juga bisa disebut badan usaha ya. Cuma startup itu kan sesuatu yang baru gitu loh. Maksudnya gini, dia itu baru berkembang, belum settle. Bahasanya itu perusahaan yang belum settle atau masih berkembang. Tokopedia, GoPay, dan lain-lain itu masih berkembang. Pertamina, PLN itu perusahaan yang sudah settle. Nah, nanti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain itu juga akan harus melepaskan apa yang mereka sebut startup ini. Setelah startup ini harus mereka lepaskan kalau mereka sudah tetap settle pada usaha mereka. Entah 1, 5, atau 10 tahun itu bakal mereka melepaskan sendiri status startup ini. Nah, kalau pemilikan modalnya gimana? Ada BUMS, BUMN, BUMD, dan campurannya. Sama ya. Yang saya jelaskan tadi itu milik swasta atau milik umum ya, milik masyarakat pada umumnya. BUMN dimiliki negara, BUMD yang dimiliki
pemerintah daerah dan milik campuran. Nah, milik campuran ini gimana? Jadi milik campuran ini modalnya atau sahamnya itu dimiliki oleh orang yang lebih plural. Contohnya, satu perusahaan 30% sahamnya kepemilikannya dimiliki oleh BUMD. 30% dimiliki oleh BUMN. Nah, 40%-nya dimiliki oleh swasta. Ini yang disebut campuran, di mana kepemilikan modal atau kepemilikan perusahaan ini cukup plural atau cukup banyak dan tidak bisa dijelaskan bahwa ini miliknya pemerintah pusat loh, bukan, karena sahamnya cuma 30%. Ini pemilik daerah loh, bukan, sahammu cuma 30%, itu nggak sampai 50% yang disebutkan sebagai standar BUMD ataupun BUMN. Oke, segitu dulu ya untuk organisasi bisnis. Untuk kali ini kita tidak ada tugas untuk materi ini. Silahkan kalian pelajari karena ini hanyalah untuk pengayaan aja. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.